Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Ermika, mahasiswa Yanlangsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat ini saya akan mereview suatu artikel jurnal ilmiah dari Universitas Sains Islam Malaysia dengan judul Khiar Hak untuk Memilih dalam Transaksi Online Studi Komparasi antara Lazada, Zalora, dan Blibli. Baiklah, di era globalisasi ini di mana teknologi mendominasi segala kegiatan kita, yaitu salah satunya pada jual beli dan dikenal saat ini sebagai transaksi online atau bisnis online, tidak menutup kemungkinan 80% hingga 90% masyarakat Indonesia adalah pengguna bisnis online, baik itu masyarakat sebagai pembeli maupun masyarakat sebagai penjual. Namun di balik hal itu ada juga masyarakat yang belum pernah melakukan transaksi online. Hal ini dikarenakan adanya keraguan yang timbul, ketakutan ataupun ketidaknyamanan, di mana mereka takut privasi mereka terumbar, ataupun mereka takut adanya penipuan, ataupun mereka takut ketika melakukan pembelian barang yang akan dibeli itu tidak sesuai dengan deskripsi atau tidak tahu cara mengembalikan barang. Nah, jurnal yang akan saya review ini adalah akan sangat membantu bagi mereka memberikan edukasi atau informasi tentang cara-cara pengembalian barang. Transaksi online itu dalam Islam juga dikenal sebagai bai' salam atau bai' istisna, yang dimana kalau bai' salam itu adalah kita memberikan harga sepenuhnya di awal akad dan barangnya datang kemungkinan, sedangkan barangnya datang kemudian. Sedangkan bai' istisna itu adalah kita bisa membayar di awal, di tengah, di muka, dan barangnya itu akan datang di kemudian. Nah, dalam hal ini Islam juga menawarkan khiyar, yaitu hak untuk memilih kita melanjutkan pembelian barang tersebut atau membatalkan pembelian, baik itu setelah akad maupun sebelum akad. Hal ini untuk mendapatkan kemaslahatan antara penjual maupun pembeli. Karena tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis jenis-jenis khiyar yang ada pada aplikasi bisnis online, terkhususnya Lazada, Zalora, dan Blibli, maka saya akan bahas sedikit mengenai apa itu khiyar, apa-apa saja jenis-jenis khiyar. Khiyar itu adalah sebagaimana sebelumnya yang saya katakan, khiyar adalah hak untuk memilih melanjutkan pembelian atau membatalkan pembelian, baik itu sebelum akad ataupun sesudah akad. Nah, sedangkan jenis khiyar itu ada 4. Yang pertama itu ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib, ada juga khiyar ruqyah. Khiyar majelis ini yaitu khiyar antara kedua belah pihak, di mana untuk melanjutkan pembelian atau membatalkan pembelian tapi dalam satu tempat. Khiyar ini berakhir ketika akad sudah ditetapkan dan mereka telah berpisah. Sedangkan khiyar syarat, yang kedua itu khiyar syarat. Khiyar ini adalah khiyar yang sering terjadi di pasar saat ini. Khiyar ini adalah khiyar yang terjadi antara kedua belah pihak, di mana di khiyar ini ada persyaratan waktu tertentu. Nah, khiyar ini paling lumrah terjadi, paling umum terjadi saat ini. Jadi contohnya itu misalnya kita melakukan pembelian dan saat itu pembeli mengajukan persyaratan di mana barang akan dikembalikan kalau misal tidak ada kecocokan nanti waktu dibawa pulang, barang akan dikembalikan nanti sore atau pagi harinya, dan hal ini harus ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, tidak boleh sebelah pihak saja. Yang ketiga itu ada khiyar aib. Khiyar aib itu adalah khiyar yang terjadi antara kedua belah pihak untuk melanjutkan pembelian atau membatalkan pembelian jika ada barang yang cacat. Nah, di sini ada dua kondisi, di mana satu kondisi yang pertama itu bagi pembeli, dia telah melihat bahwa ada kerusakan pada barang yang ingin dibeli, namun dia rida akan hal itu. Maka setelah akad terjadi, dia tidak memiliki hak untuk melakukan khiyar. Dan kondisi yang kedua itu di mana pembeli tidak mengetahui bahwa ada kecacatan barang yang akan dibeli, namun akad telah terjadi. Nah, hal ini setelah akad itu terjadi dan dia baru melihat hal itu, maka di sini bisa terjadi khiyar. Yang terakhir itu ada khiyar ruqyah. Khiyar ruqyah ini khiyar khusus untuk penjual, karena
Di sini penjual menetapkan kriteria standar barang yang diajukan untuk melakukan pengembalian. Jadi tidak semua barang bisa diajukan pengembalian karena penjual telah menetapkan standar kriteria barangnya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Majdi Amiruddin ini adalah untuk menganalisis jenis-jenis QR tadi ke dalam aplikasi bisnis online seperti yang terkhusus kepada Lazada, Zalora, dan Blibli. Untuk mengetahui implementasi jenis-jenis QR ke dalam aplikasi bisnis online ini, peneliti telah memaparkan cara-cara pengembalian barang pada aplikasi-aplikasi bisnis online ini. Yang pertama itu ada Blibli. Cara pengembalian pada Blibli itu dalam aplikasi Blibli ada suatu icon di mana kebijakan pengembalian atau return policy, di mana di situ dikatakan kalau misalnya pembeli ingin melakukan pengembalian barang itu harus baru dan belum sama sekali digunakan, dan pembeli harus menulis deskripsi 1 kali 24 jam disertai nomor pemesanan. Jika hal itu tidak lengkap, maka pihak Blibli tidak akan mengajukan pengembalian barang, tidak akan menerima pengembalian barang. Dan yang kedua itu ada Zalora. Zalora, cara pengembalian barang pada aplikasi Zalora itu pembeli harus mengirim pesan kepada customer service bahwa dia ingin mengonfirmasi bahwa ingin melakukan pengembalian barang. Nah, barang yang ingin dikembalikan harus diberikan garansi 7 hari. Bagi pembeli yang melakukan pembayaran menggunakan kartu card atau dana OVO, 1 hari setelah dikonfirmasinya pengembalian barang, maka uang akan dikembalikan. Namun pada Zalora dia ada syarat dan ketentuan barang-barang yang bisa diajukan kembali, seperti barang-barang pengecualian yang tidak boleh diajukan pengembalian, yaitu barang pakaian dalam wanita, barang komestik atau barang diskon, barang voucher. Selanjutnya itu Lazada. Lazada sama halnya dengan Zalora, namun yang membedakan Lazada dan Zalora itu di Lazada ada satu formulir, pengembalian barang, di mana di situ penjual menetapkan kriteria standar untuk barang-barang yang bisa diajukan pengembalian. Jadi hasil dari penelitian ini dikatakan bahwa ada dua jenis QR mengimplementasikan pada 3 aplikasi ini, yaitu ada QR Aib dan QR Rupiah. QR Aib ini diimplementasikan kepada ketiga aplikasi bisnis ini, sedangkan QR Rupiah hanya diimplementasikan pada aplikasi Lazada. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dalam jurnal penelitian ini yaitu QR merupakan salah satu pilihan untuk kita untuk melakukan hak untuk memilih melanjutkan pembelian atau membatalkan pembelian. Dan di mana ada 4 jenis QR, yaitu QR syarat, QR Aib, QR Rupiah, dan QR majelis. Dan ada 2 jenis QR yang diimplementasikan pada 3 aplikasi bisnis ini, yaitu jenis QR Aib dan QR Rupiah. Nah, sebenarnya selain dari 3 aplikasi ini, implementasi jenis QR juga terdapat pada aplikasi Shopee dan lainnya, karena jenis QR Aib itu adalah merupakan jenis QR yang dilakukan ketika adanya barang cacat atau barang cacat produksi. Nah, jadi setiap aplikasi bisnis itu ada kebijakan pengembalian atau return policy. Namun hal ini berbeda-beda karena setiap aplikasi itu ada kekurangan dan kelebihannya. Bisa jadi di aplikasi ini hanya menerima cacat produksi barang yang barang cacat yang atas kelalaian pihak aplikasi, tapi tidak menanggung atas kelalaian pengiriman barang atau lain sebagainya. Nah, bagi masyarakat yang belum sama sekali melakukan transaksi online, penelitian ini sangat membantu memberikan edukasi dan informasi tentang cara-cara pengembalian. Dan saat ini kita hidup di era globalisasi, jadi
Jika kita jika kita terus-terus tidak memberanikan diri untuk mencoba hal baru, maka kita akan terus tertinggal. Karena saat ini teknologi sangat luar biasa mendominasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Baiklah, hanya ini yang dapat saya review dari jurnal ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.